A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Dewan Hakim dan hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Moderasi Beragama Rahmat Semesta bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global. Karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi oleh banyaknya terjadi konflik pada masa sekarang, konflik antar umat beragama dan suatu kelompok. Contohnya, konflik yang terjadi di internal itu konflik Poso yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan, lalu mengakibatkan bentrok antar kelompok pemuda, terus membawa persoalan agama. Lalu ada konflik eksternal yang terjadi yaitu pada saat sekarang yang terkunjung usai, yaitu Palestina dan Israel, yang disebabkan oleh gerakan Zionisme yang bertujuan untuk menegakkan negara bagi bangsa Yahudi. Maka dari itu, pentingnya moderasi beragama untuk mewujudkan Islam rahmat semesta agar ia dapat menjadi rahmat dimanapun ia berada, sehingga menjadi khair ummah, generasi umat terbaik, unggul dalam fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Di negara Indonesia ini terdapat banyak agama, ras, suku dan budaya. Tentu ini menjadi tantangan yang besar untuk mewujudkan bangsa. Maka dari itu kita harus menjunjung moderasi beragama agar tidak terjadinya radikalisme, ekstremisme dan lain-lain. Masuk kepada pembahasan, yaitu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim ke kiri dan ke kanan. Jadi moderasi beragama ini di tengah-tengah, kesedangan. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, inilah yang menjadi letaknya hubungan antar beragama. Maka dari itu, dengan mengamalkan dan mengimplementasikan sikap moderat, contohnya memiliki sikap toleransi, anti kekerasan, dan bersikap adil, menjadi penengah dalam konflik yang terjadi pada saat sekarang. Ini akan menjadi upaya kita untuk mencegah terjadinya konflik-konflik tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu moderasi beragama dalam konteks lokalitas, bangsa dan dunia global. Pada saat sekarang kita sudah memilah-milah, menerima yang sesuai dengan agama dan budaya bangsa, serta menolak secara bijak cara pandang sistem nilai tidak sesuai dengan agama dan budaya bangsa sambil berdakwah. Kemudian, urgensi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama, yaitu dengan memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan keberagaman, merawat Indonesia dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, moderasi beragama menurut Al-Quran dan hadis yang saya ambil yaitu pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya Allah kita beriman, tentulah kita berbaik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Lalu mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, begitu
kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya, maka perbaikilah niatmu, tapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Baiklah, saya menarik kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu moderasi beragama tidak akan menciptakan kerukunan jika hanya dilakukan oleh individu atau lembaga tertentu. Maka dari itu diperlukan kerjasama dari masyarakat luas, politisi, media, bahkan aparatur sipil negara. Sekian dari saya serahkan kepada Dewan Juri. Jadi secara sederhana yang kamu pahami, ekstremisme itu seperti apa dengan bahasanya? Terima kasih pertanyaannya. Ekstremisme itu yaitu kekerasan, yaitu mengkafirkan orang dengan mengajak kepada kemaksiatan misalnya. Mengkafirkan orang, kalau sudah kafir ngapain? Ya kan tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud mengkafirkan itu seperti apa? Ya, mengajak kepada kemaksiatan tersebut, Pak. Yang disebut mengkafirkan orang itu seperti apa? Menganggap dia tidak mau menghargai orang lain, hanya menganggap dirinya benar. Jadi dia menganggap orang lain itu tidak benar. Oh gitu. Jadi ekstremisme seperti itu yang dimaksud. Iya di ruangan Itu ya. belakangan. Ini pada tadi Pak Coki. Silakan Pak. Baik, terima kasih penulis yang baik ya. Judulnya ini moderasi beragama rahmat semesta bagi lokalitas, bangsa, dunia global. Yang menarik di sini saya belum lihat ini persoalan yang mengkucut. Kalau judul ini biasa saja dia sudah familiar, benar. Yang menjadi persoalan di mana letak persoalan tulisan ini, tahu-tahu Anda sampaikan tadi langsung awalnya konflik paparnya. Ketika dibaca tulisan ini, ya tidak ada biasa. Saya tidak melihat ada persoalan secara detail satu. Yang kedua, yang Anda kasih. Kenapa Anda kelas-kelaskan lagi moderasi beragama rahmat semesta? Selesai analisa dalam perspektif Islam. Sebab sudah semesta itu menjadi seluruhnya alam. Yang kedua, yang ketiga, sistematika bentuk tulisannya. Tulisan ini bagaimana Anda memaparkan? Tahu-tahu yang terakhir Anda moderasi beragama menurut Al-Quran dan hadis. Bagaimana baik letaknya ini? Ya lokal tadi, yang bangsa dan dunia global itu di akhir saja. Jadi nanti analisanya baru dimasukkan dalam bentuk ya, Nas, Al-Quran atau hadis. Pertanyaannya, ya, untuk siapa seperti ini moderasi ini? Ya, sebab Anda katakan tadi jika dilakukan oleh orang tertentu, tidak mungkin ya katanya tadi. Jadi untuk siapa? Bahkan kenapa moderasi ini juga dibuat? Katanya Pak Yusuf tadi oleh pemerintah. Wah, kenapa? Yang terakhir, saya masih apa nih Pak Dokter? Moderasi beragama kah atau moderasi agama? Tolong jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab moderasi beragama atau moderasi agama. Menurut saya yaitu moderasi beragama. Karena agama menurut saya tidak perlu dimoderasikan karena dia telah sempurna. Akan tetapi jika moderasi beragama yang dimoderasikan yaitu umatnya. Lalu untuk siapa moderasi beragama ini? Yaitu untuk kita masyarakat luas dalam tingkat lokalitas, bangsa dan dunia global
alasannya Mengapa? Anda mengangkat judul ini, dari mana persoalannya hingga Anda perlu menulis moderasi beragama rahmat semesta? Karena moderasi beragama ini menjadi urgen atau penting untuk menciptakan perdamaian di dalam lokalitas bangsa dan dunia global ini. Perbedaan tersebut adalah rahmat, akan tetapi tidak boleh menjadi perpecahan. Jadi esensi persoalannya di mana? Di pemahamankah, sikapkah, atau memang sudah menjadi sunnah keluar bahwa hidup di dunia ini pasti berbeda pahaman, pandangan, bahkan Anda tidak perlu lagi menulis moderasi beragama sebagai rahmat semesta, karena memang sudah ada sejak dahulunya sampai detik ini. Persoalan masyarakat, lingkungan itu tidak akan terlepas dari perbedaan. Jadi ujung-ujungnya Anda sifatnya hanya memaparkan ini, ya, memaparkan tulisan-tulisan sudah ada. Ya, persoalan tidak nampak, kecuali Anda gambarkan bahwa secara lokalitas perlunya moderasi beragama, karena di lokalitas itu terdapat perbedaan-perbedaan cara pandang. Secara berbangsa pasti juga ada perbedaan-perbedaan yang menimbulkan, pertama, gesekan, yang kedua, pemahaman yang salah, tidak timbul kafir-mengkafirkan, bahkan mengkafirkan dan sejenisnya. Ini solusi yang ditawarkan dari agama. Jadi solusi yang ditawarkan agama itu jelas ketika Anda memaparkan moderasi sebagai rahmat semesta. Ya, terima kasih. Sementara Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, Mas? Masih, Pak. Berapa menit? 4 menit lagi, Pak. Ini Pak Dokter 4 menit. Ya, pertanyaannya jangan banyak aja. Ini takutnya pertanyaan panjang, jawabannya sedikit. Terima kasih kepada Ketua. Setelah panjang lebar tadi, sebenarnya moderasi beragama ini ditujukan untuk agama apa menurut penulis? Untuk agama Islam, Hanya agama Islam saja? untuk semua agama. Semua agama. Sudah pernah baca moderasi menurut ajaran Kristen? Belum. Lah, kenapa tidak dibuka? Karena ini meneliti kan? Ada budaya tuh. Iya kan? Karena gambar di depan itu ini gambar di buku PPKN kata saya. Ada budaya. Ada 5 agama di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata penelitian, jika kita mengambil satu masalah harus dilihat dari berbagai aspek. Jangan hanya dari satu aspek. Seakan-akan moderasi beragama ini hanya ditujukan pada satu ajaran saja, sehingga orang berpikiran Islam ini ekstrim. Nah, gitu. Kenapa saya tertarik dengan judul ini? Moderasi beragama dalam konteks global, bangsa dan lokal. Kalau kita balik dari belakang ya, dunia global itu jangan kita ambil hanya masalah krisis Palestina. Fobia terhadap Islam di Eropa juga merupakan masalah-masalah tidak toleran. Tidak diterimanya agama Islam di Amerika juga masalah-masalah tidak toleran. Sehingga dalam ajaran, dalam kehidupan orang Kristen pun ada masalah-masalah seperti ini. Kalau kita buka di Bible, ya, makanya dari tadi yang judulnya moderasi, kenapa tidak ada nyinggung-nyinggung kitab lain, kita tahu ketika yang lain. Masalahnya itu kalau kita hanya mengambil dari Al-Quran, seakan-akan kita ini salah terus. Nah, jadi yang diambil itu
misalnya dunia global, yang terbaru apa? Ya Palestina. Palestina ini kita sudah tahu masalahnya apa. Tak selesai itu. Yang terbaru apa? Maraknya orang Muslim Islam di Eropa, sehingga orang Eropa, Kristen Eropa menjadi fobia terhadap Islam. Itu termasuk salah satu masalah-masalah moderasi beragama. Di bangsa ini jangan Poso diambil. Masih ada terbaru, Poso sudah selesai. Apa yang terbaru masa-masa keadilan? Nah, kalau lokalitas, kalau hanya diartikan sebagai strategi kebudayaan apa? Nah, coba saya minta pada penulis dari konsep yang lokalitas saja. Dalam konteks lokalitas moderasi beragama dapat digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia. Jelaskan saja itu. Yakinkan kami di depan ini bahwa dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal yang ada di Indragiri Hulu, mampu menyelesaikan masalah moderasi beragama. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dalam konteks lokalitas. Misalnya saya mengambil contoh di sebuah lingkungan, terdapat di situ berbagai agama, misalnya agama Islam dan Kristen saling bertetanggaan. Tetapi mereka saling akur, toleransi, tidak terpecah begitu. Mereka saling menghormati perbedaan tersebut. Lalu kemudian pada saat misalnya sekian Pak. Oh, itu saja. Sedikit Pak. Habis sudah. Sudah. Ya, jadi ini sebagai penutup bahwasanya kalau itu ceritanya ajaran Kristen, ajaran Buddha itu juga mengajarkan tentang sikap libertas. Artinya ekstremisme, radikalisme itu bisa terjadi di seluruh penganut agama. Cuma di sini karena KTI kajiannya dalam perspektif ya silakan. Pak, boleh sedikit Pak? Oh, Enggak, ini hanya sedikit masukan aja Pak. ya. Saya tidak bertanya hanya, tapi bertanya juga sih ujung-ujungnya. Judulnya itu kan moderasi beragama rahmat semesta. Ini pertanyaan sekaligus masukan. Siapa tahu kan nanti pemakalan mungkin bisa jadi melaju ke provinsi, kita kan tidak tahu. Moderasi beragama rahmat semesta. Ini kalimat rahmat semesta di sini dari mana, saudara Amir? Rahmat. Iya. Moderasi beragama rahmat semesta. Bahwa moderasi beragama itu rahmat itu kan kasih sayang. Dia menjadi rahmat. Oke. Jadi ini kalau saya melihat seharusnya pemakalah harus memasukkan surah Al-Anbiya ayat 107. Itu kan dasarnya kan? Ya kan? Dasarnya kan wama asalna ka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Bahwa kita diutus, tahu artinya. Jadi ini harus dimasukkan, ya, karena kan jelas ini moderasi. Karena surah Al-Anbiya ayat 107 itu juga menjadi salah satu dasar normatif moderasi beragama. Itu saja Pak Prof. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Hakim atas pertanyaan dan masukannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.